palsu. Tapi yang kami bicarakan adalah kewajiban lembaga-lembaga kearsipan yang harusnya dimulai dari KPUD, KPU RI, menyerahkan dokumen itu kepada lembaga arsip daerah dan lembaga arsip nasional. Kewajiban mereka adalah menjaga dokumentasi ijazah. Kenapa sampai hari ini keberadaan ijazah itu belum terungkap? Ini menjadi semacam satu tanda bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu sampai hari ini memang masih misterius. Ya, misterius itu tentu misterius dari sisi keberadaannya. Sehingga tentu ini akan menjadi satu tantangan hukum baru lagi ke depan. Dokumen ijazah Pak Joko Widodo ini kemudian semakin hari semakin menggelinding. Bukan hanya ada laporan di Polda Metro Jaya yang sama-sama kita tahu sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya. Tetapi juga ini akan membuka kotak Pandora baru. Bahwa bukan hanya orang yang sedang meneliti ijazah Pak Joko Widodo kemudian hari ini menjadi tersangka. Tetapi lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas yang diberikan kewenangannya oleh undang-undang, dibayar oleh APBN, menjalankan undang-undang kearsipan. Kenapa ijazah Pak Joko Widodo itu sampai hari ini tidak diarsipkan oleh lembaga arsip daerah dan lembaga arsip nasional? Nah, pelapor yaitu Bapak Dr. Bonatua Silalahi ini adalah seorang peneliti Scopus. Ya, beliau adalah peneliti yang hasil penelitiannya itu masuk ke jurnal internasional. Laporan kami hari ini adalah karena Pak Bonatua ini sudah kecewa dengan jawaban yang selama ini diberikan oleh lembaga-lembaga yang dimintai transparansi dan akuntabilitasnya terkait dengan dokumen ijazah Pak Joko Widodo. Ya, mungkin nanti untuk kejelasannya saya serahkan kepada Bang Bonatua untuk menjelaskan dari sisi materi kenapa Bang Bonatua hari ini membuka laporan itu ke Bareskrim Polri. Silakan Bang Bonatua. Baik, terima kasih ya. Menyambung tadi penjelasan pengacara saya bahwa memang selama ini kan sebagaimana publik tahu bahwa saya sudah menyurati 8 kementerian lembaga untuk mendapatkan dokumen autentik ya dari fotokopi yang terlegalisir. Artinya autentik ini kalau dia di dalam rejim undang-undang kearsipan, autentik itu adalah kopian atau dokumen yang sudah dibandingkan dengan aslinya. Ternyata dari dokumen-dokumen hasil yang saya peroleh dari KPU dan KPUD terungkap bahwa belum pernah ada penyandingan langsung antara asli dan fotokopi yang dileges. Terus dari hasil berbagai ungkapan dari komisioner di KPU di media-media juga mengungkap bahwa mereka tidak melakukan itu. Karena apa? Karena undang-undang PKPU-nya menyebut itu dapat, artinya bisa saja tidak. Jadi selama ini KPU tidak menggunakan kalimat dapat itu untuk melakukan klarifikasi, verifikasi. Dalam rejim undang-undang pemilu itu di PKPU disebut selain verifikasi itu bisa langsung klarifikasi. Artinya begini, kalau ada ijazah difotokopi lalu dilegalisir lalu KPU, maka KPU itu hanya sampai mengecek ke legalisir, tidak pernah ngecek ke asli dan disandingkan ke fotokopinya. Seperti itu. Jadi karena saya merasa penelitian ini butuh data yang tervalidasi secara hukum dan teknis, jadi saya minta tolong ke Bareskrim untuk tujuan laporan saya agar Bareskrim melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini bisa jadi tadi seperti ada ujungnya dugaan pidana, tapi saya tidak mau arah ke situ. Saya hanya ingin bahwa dokumen yang dikasih KPU ke saya itu ada dari KPU RI ya, ada 2, 2019, 2014. KPU DKI ada 1, 2012, dan ada dari tim kita juga yang lain Pak Mem Taufik di Solo ada 1. Itu harus divalidasi dan secara hukum oleh lembaga kearsipan daerah maupun ANRI. Ya, kenapa? Karena di Undang-Undang ANRI, di Undang-Undang Kearsipan Nasional, kearsipan itu disebutkan setiap ada penyerahan dokumen maka lembaga kearsipan atau ANRI wajib mengautentifikasi dengan menggunakan tenaga ahli yang kompeten. Dan yang tenaga ahli yang kompeten ini adalah arsiparis dan ahli forensik dokumen.
Jadi harapan kita adalah semoga ya nanti melalui Mabes Polri ya, Bareskrim bisa meyakinkan publik. Tidak salah juga ya, meskipun terlambat ya, tidak salah juga meskipun terlambat ya, bisa saja aslinya ditunjukkan sekarang ya, lalu disandingkan dengan fotokopi yang telah kami kumpulkan. Begitu. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan? Tadi laporannya diterima dari Direktorat mana, Pak? Diterima oleh Direktorat Tindak Pidana Umum, kemudian masuk ke unit 4, yaitu dokumen politik, Dokpol. Ya, nanti kemudian kami akan melengkapi dokumen-dokumen karena tadi sudah ada bukti permulaan. Kemudian penyidik meminta kepada kami untuk kemudian melengkapi bukti-bukti lagi, dan kemudian akan kami dijadwalkan untuk bertemu dengan penyidik menyampaikan secara runut dugaan peristiwa hukumnya seperti apa, gitu Mbak. Oh, jadi untuk saat ini LP-nya belum keluar? Sudah diterima oleh pihak Bareskrim Polri ya, sudah diterima, dan kami akan melengkapi bukti-bukti dan akan melengkapi dokumen. Boleh ditunjukkan LP-nya, Pak? Kenapa Mbak? Jadi hari ini sebetulnya yang diterima itu bentuknya adalah masih aduan masyarakat ya, masih dumas. Jadi Pak Bonatua itu posisinya adalah sebagai pendumas ya dalam kasus mengungkap keberadaan ijazah yang kaitannya itu dengan undang-undang arsip. Jadi di undang-undang arsip memang dijelaskan bahwa ada sanksi administrasi tetapi juga ada sanksi pidana. Nah, yang ditempuh oleh pendumas ya dalam hal ini ada Pak Dr. Bonatua Silalahi itu mengambil langkah hukum pidana karena memang ada dugaan peristiwa pidana berupa tidak menyerahkan ijazah Pak Joko Widodo untuk dijadikan sebagai arsip. Kemudian yang kedua, diduga kalaupun ijazah itu sudah diterima dan sudah diarsipkan, berarti ada dugaan menghilangkan dokumen arsip ya. Karena ini masih berhubungan dengan ramainya ijazah Pak Jokowi yang dibicarakan di publik ya, sehingga jangan-jangan kita menduga ya ada semacam upaya dari lembaga-lembaga yang punya otoritas di bidang kearsipan kemudian menutupi informasi itu gitu, sehingga keaslian daripada ijazah Pak Jokowi yang menurut Pak Bonatua tadi berdasarkan keterangan dari KPU tidak pernah dilakukan klarifikasi atau autentikasi antara salinan yang dilegalisir dengan fisik ijazah asli, itu yang menurut KPU tidak pernah dilakukan. Nah, kami mengharapkan dengan adanya upaya hukum pidana yang dilakukan atau ditempuh oleh Pak Bonatua Silalahi ini, Mabes Polri bisa mengungkap keberadaan ijazah asli, kemudian nanti dibandingkan dengan ijazah yang dilegalisir, kemudian nanti dicari apakah ini sudah dilakukan pengarsipan secara layak atau tidak, atau sudah dilakukan perintah undang-undang kearsipan atau tidak. Jadi kita lebih kepada melihat ada kelalaian atau ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dilaporkan hari ini terkait dengan menyimpan dokumen ijazah sebagai bagian dari arsip negara. Nah, ini yang akan diungkap dalam laporan Pak Bonatua Silalahi, sehingga ini juga akan menjawab misterius atau keberadaan ijazah Pak Jokowi yang sampai hari ini saja masih misterius gitu ya, seperti itu Mbak. Kemudian apa sih Pak yang ditimbulkan karena tidak mendapatkan ijazah dari Andi ini? Sebelumnya kan Bapak juga udah dapat ijazah dari KPU pusat sama RI. Ini Pak, ini ada baru-baru ini ada 8 tersangka. Apakah ada kekhawatiran dari Bapak bahwa kasus ini masih soal ijazah Jokowi? Jadi baik, makasih. Saya itu peneliti yang masih statusnya hipotesis. Kalau teman-teman yang dijadikan tersangka mungkin Pak RT kan berulang kali disebut di media mereka sudah ada tesis, ya. Jadi tesis mereka sudah ijazah 99,9% palsu. Kalau saya hipotesis saya ijazah itu tidak ada, ya. Hipotesis ini bisa diterima, H0 diterima, ya. Jika ternyata saya tidak menemukan bukti otentik KPU fotokopi dengan asli itu tidak tersambungkan.
Itu diterima. Kalaupun nanti ternyata bisa ada, berarti hipotesis saya ditolak. Artinya itu ijazah ada. Terserah nanti apakah ijazah itu ada lagi peneliti selanjutnya yang meneliti asli atau tidak, itu domain mereka. Tapi kami di sini dalam rangka akademis hanya sampai pada mengungkap ada atau tidak saja. Begitu. Kan itu juga Bapak dapatin di KPU RI sama KPU daerah. Ya, jadi gini, tadi kan seperti saya ungkapkan, dari hasil penelitian saya terhadap dokumen-dokumen yang dikasih KPU, tentunya kan yang saya minta bukan hanya salinan fotokopi ya, tapi ada dokumen backupnya bahwa fotokopi ini sejarahnya bagaimana ya. Ternyata kan itu saya minta dokumen namanya verifikasi dan klarifikasi. Nah, di dokumen-dokumen ini tidak ada berita acara yang menyebutkan pernah dilakukan verifikasi, klarifikasi. Hanya dilakukan verifikasi tanpa klarifikasi. Kalau klarifikasi itu ya dicek ijazah fotokopi dengan aslinya. Disandingkan. Tapi kalau di Undang-Undang Kearsipan itu disebut autentikasi. Seperti itu. Dan tidak tersimpan di lembaga kearsipan, Bang. Dan tidak tersimpan, dan uniknya memang sampai saat ini ya, baik itu lembaga kearsipan Kota Solo, Prakarta, lembaga kearsipan DKI Jakarta, dan ANRI mengaku tidak memilikinya. Seharusnya ini kan dokumen menurut Undang-Undang Kearsipan 5 tahun itu seharusnya sudah diserahkan ke lembaga kearsipan daerah atau ke ANRI, seperti itu. Jadi ini adalah apa ya, missing piece ya di sini. Kalau nanti ternyata tadi jawabannya ada, ya kan? Dan kalau tidak ada ya berarti tidak sah dong yang 8 itu ya, di tahun tersebut. Tapi kalau ada, maka tahap berikutnya adalah benar nggak tesisnya teman-teman RT, tesisnya itu palsu? Kan pertanyaannya palsu atau tidak? Maka itu akan menjadi, ini akan menjawab potongan-potongan puzzle tadi. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Hukumannya 10 tahun. Oh, hukumannya. Tambahin dikit. Ya tambahin sedikit lah. Biar ketahuan hukumannya 10 tahun. Kalau mau viral lagi bisa jadi puluhan orang ini kena 10 tahun gitu loh. Iya, biar nggak main-main KPU ini. Ayo kita viralin sebentar aja lah. Ayo kita viralin.